Halo. Kalau udah Shalom pasti kalian tahu ini di CNC Konspirasi and Chill dengan konsep umat dan pemuka agamanya. Nah begitu karena satu orang di depan dan umatnya akan mendengarkan gitu ya. Oh ya, sebelum saya perkenalkan dulu umat konspirasi hari ini ada Bang Gian dan Bang Adri. Oke. Saya sebagai pemuka konspirasi tapi tidak so tahu. Jadi kalian boleh tuh kalau misalnya saya ngomong mau disela atau apa nggak apa-apa. Oh, wardrobe begini karena pemuka. Nggak gitu dong. Kenapa Anda belokinnya ke sana? Oh, memang rumbai-rumbai apa Tidak, gitu. tidak semua pemuka berjubah. Kenapa kayak gini? Karena hari ini kita mau bahas konspirasi hilangnya salah satu keluarga Rockefeller, keluarga miliarder di Amerika Serikat. Katanya sih saingan, bukan saingan sih, beda-beda tipis sama Rothschild lah kayak gitu, elit global. Cuman kenapa saya pakai ini? Karena dia tuh hilangnya di Indonesia, di Papua. Iya, bangga dong ada orang Amerika hilang di Indonesia kan? Enggak semua orang luar negeri kalau ada apa-apa di Indonesia kita bangga enggak? Oh enggak gitu ya? Enggak gitu. Saya jadi karena dia di Indonesia jadi saya hari ini mewakili Indonesia, saya pakai baju adat dari Ende ini, namanya Lawalambu buat yang belum tahu. Ini baju adat Ende. Oh iya. Nah, itu kenapa ceritanya ada orang kaya dari dunia pertama datang ke dunia ketiga ini? Iya. Instagram kan belum ada ya, liburan back to nature tuh buat apa? Nah makanya kita mau bahas itu Bang. Saya punya beberapa informasi nanti kita bahas ya. Kalau kalian punya juga boleh ditambahin gitu ya. Oke, ini sebelumnya saya kenalin dulu nih si yang hilang ini siapa. Jadi yang hilang ini namanya Michael Clark Rockefeller. Mark. Yang membuat kasus ini menarik ya karena dia hilangnya di Indonesia pada tahun 1961 tanggal 19 November. Udah lama sih sebenarnya. Dan yang lebih menarik lagi adalah orang ini sampai hari ini tuh nggak diketemukan. Jadi kita tuh nggak tahu dia udah meninggal atau belum. Gitu. Karena sampai hari ini ya keluarganya masih berharap dia ada sih gitu kan. Karena nggak ketemu gitu mayatnya. Nah itu yang bikin konspirasinya sampai sekarang masih enak dibahas gitu. Nah, oke, dia hilang tanggal segitu. Sebelumnya saya ini singkatnya ya, si Michael ini anak dari bapaknya. Iya dong. Aduh. Iya dong. Kan belum selesai, dia masih koma. Iya. Bapaknya yang bernama Nelson Rockefeller, yang pastinya juga miliarder gitu kan. Dan bapaknya ini pernah menjabat jadi wakil presiden ke-41 Amerika Serikat. Waktu itu tandemannya si Ford siapa? Nah, 41. Iya, ke-41. Indonesia waktu itu udah masih baru-baru ya? Belum. Masih kan 1961. Iya. 1961 baru naik 15 Soekarno, tahun. masih 15 Soekarno, tahun. masih Soekarno. Ini bentar lagi ini. Udah mau pemberontakan. Oh iya. Iya, 61 ya, 65 ya. 65 pemberontakan. Oh iya, hampir lengser Soekarno. Nah, jadi waktu itu tandemannya itu Pak Gerald Ford, Presiden Amerika ke-41. Dan keluarga Rockefeller ini sendiri merupakan keluarga miliuner di Amerika Serikat. Kabarnya sih ya itu tadi kayak saya bilang dia kayak beda-beda tipis sama Rothschild gitu. Tapi si yang hilang ini, Bang Michael ini dia tuh beda dari saudara-saudaranya yang lain. Dia anak bungsu by the way. Dan dia tuh beda dari kakak-kakaknya. Kalau kakak-kakaknya tuh kayaknya kayak wah, gua anak orang kaya nih, happy gitu terlahir sebagai anak orang kaya, cita-citanya ya melanjutkan perusahaan-perusahaan orang tuanya gitu. Kalau dia enggak. Kakaknya ke Eropa ya liburan ya. Ya, dia gitu. ke Indonesia. Kalau dia enggak, dia tuh punya jiwa petualang gitu loh. Orangnya suka sama ya hutan, benda-benda kuno gitu. Pokoknya anaknya indie lah gitu kan. Dia kayaknya origin pemburu senja. Iya. Bang, dia harus ketemu lu sebenarnya nih Bang Adri. Dia adalah orang-orang yang merasa kalau mengejar passion itu bisa memberi dia makan gitu loh Bang. Dia kayak kaya, emang hobinya orang kaya itu. Iya ya, orang miskin Lagi dia kalau ikutan. benar sih. Maksudnya dia kalau kayak gitu ya kalau dia gagal juga masih ada yang numpang ya nggak sih? Betul. Coba kalau dia biasa aja udah pasti cita-citanya PNS nih ya. Makanya malas banget kan ngeliat orang tuh ngasih motivasi bahwa gue tuh kaya karena proses, tapi dia anak orang kaya. Prosesnya di mana gitu loh. Kayak anaknya ini kemarin Hairil Tanjung.
bagi-bagi tips sukses. Ini kan dia udah sukses dari lahir ya. Bang. Oh, nomor satunya dilahirkan dari Khairul Tanjung nggak? Nggak. Nah jadi anaknya itu memang dia tertarik banget sama dunia kayak benda-benda kuno, benda-benda primitif gitu. Sampai dia itu menawarkan dirinya untuk mengurus museum. Jadi keluarganya tuh saking kayaknya punya museum di Yerusalem. Iya. Dan dia tuh kayak senang tuh keliling-keliling dunia, cari-cari benda-benda kuno terus dimasukin ke museum. Paling gak ada harapan dari orang tuanya. Kayaknya sih. Iya. Cuma jadi pengurus museum. Kamu nih gede mau jadi apa udah gini-gini aja. Iya, orang tuanya nggak berharap apa-apa ya? Nggak berharap apa-apa. Itu juga sih yang bikin dia nggak ketemu sampai hari ini ya. Maksudnya kalau diharapin pasti dicari sampai ketemu gitu kan. Betul. Ya usahanya ya sebisanya Apalagi aja orang ya. Iya gitu. Apalagi Biar kelihatan keluarganya usaha gitu kan. Nah kita masuk ini ke kronologinya ya bang. Ke kronologi seperti biasa saya akan menggunakan TV canggih saya ini. Oke kronologinya nih bang. Kronologi gua aman sampai sini. Ih kok dia gini? Ganti warna dulu. Kita masuk ke kronologi. Kayaknya gara-gara tulisan lu deh dia bilang. Bang, tulisan gua nggak bisa bagus bang, jangan dikomentarin yang nggak bisa dirubah. Nggak bisa bagus lagi. Iya, Udah sekolah boleh. 12 tahun saya malu. Kronologinya, jadi dia tuh pada bulan Maret tahun 1961, bulan Maret tahun 1961, dia tuh sebenarnya ke Indonesia sebenarnya. Sudah ke Indonesia tapi sama tim ekspedisinya mereka. Dia kuliahnya di Harvard. Oh, oke. Ya, jadi sama tim ekspedisi dari universitasnya mereka ke Indonesia waktu itu mau meneliti suku Dani di Papua. Suku Dani. Nah, cuman anak ini emang ya dia kan petualang ya, suka inilah apalah kesana kemari. Dan waktu bulan Maret tahun 1961 itu kira-kira mereka ekspedisinya kira-kira hampir setahunan gitu loh, hampir setahunan. Tapi dia sempat mangkir dari tim ekspedisinya. Dia ngajak satu temennya buat ke suku Asmat. Itu sekitar bulan Juni sampai Juli, 3 minggu. 3 minggu Di dia. tahun yang sama. Iya. Jadi ini tuh masih dalam ekspedisi. Oke. Masih dalam waktu ekspedisi tapi dia tuh kayak mangkir gitu loh, kayak pergi dari timnya. Terus kayak bikin penelitian sendiri ke suku Asmat karena memang orangnya sangat ingin tahu gitu kan. Kesana dia ngajak satu temannya buat nemenin dia dan mereka menghabiskan 3 minggu di suku Asmat. Nah dari situ tuh awal mula dia kayaknya ngerasa jatuh cinta sama budaya di suku Asmat gitu. Awal 3 minggu ini kemudian dia balik lagi setelah bulan Juli dia balik lagi, kemudian mereka menyelesaikan ekspedisi itu bulan September tahun 61 itu mereka ekspedisinya selesai, finish ya, selesai. Nah, Kenapa salib? kan salib biasa mengakhiri segala sesuatu dengan salib. Dia finish ini. Jadi September mereka selesai, dia pulang ke Amerika. Selesai ekspedisinya ini, dia pulang. Dan ternyata dia tuh memang sudah cinta gitu loh sama suku Asmat yang pas dia mangkir 3 minggu itu. Di sana dia nggak sampai sebulan, Oktober nggak sampai sih. Oke. Nah itu tuh dia nggak nyampe sebulan balik ke Amerika, sekitar Oktober itu dia balik lagi ke Papua. Oke. Sendiri. Karena memang dia pengen cari tahu di sana, katanya seni ukirnya bagus gitu-gitu. Dia udah suka lah sama Asmat pokoknya. Nah itu bulan Oktober dan dia waktu itu katanya sih keliling-keliling gitu. Asmat itu nggak kecil ya, gue nggak pernah kesana tapi seperti yang saya baca kayaknya itu besar. Soalnya dia kayak mengunjungi satu tempat ini ke tempat lain dan di situ isinya orang-orang Asmat semua gitu. Cukup diterima sih karena di bulan Oktober juga dia sempat ngirim surat ke keluarganya. Dia bilang kayak di sana tuh memang jauh dari kata modern, gelap. Semuanya lumpur, sungai gitu, nggak ada kerikil, nggak ada batu, tapi dia happy. Intinya dia happy ada di sana. Itu Oktober. Dia bilang Anak dia orang happy. kaya soalnya. Orang kaya. Nggak pernah Iya. ngikut tanah. Iya, kalau di rumah digendong terus tuh. Iya. Dilarang-larang gitu. Larang-larang betul. Harus digendong babysitter. Iya, dia bosan kali kayak gitu ya. Bosan. Akhirnya ya, itu bulan Oktober dan bulan November itu dia dinyatakan hilang. November tanggal 19 tahun 1961 itu dia dinyatakan hilang dan tapi dia dinyatakan meninggal sesuai hukum Amerika tahun 64. Berarti Oke, selama 3 tahun. 5 tahun pencarian. Iya, tiga dong. Iya, 4. Iya. 3 tahun. Ya, jadi itu sedikit kronologi tentang dia
Sekarang kita bahas ke faktanya, ini orang ngapain sih ke sana ya? Gue juga penasaran sih. Iya Tapi lu kalau misalkan kaya raya kayak gitu emang punya keinginan buat tinggal sama orang yang nggak pakai baju atau apa gitu? Wah, banyak yang gitu, eat pray love gitu, putus Iya, cinta mungkin, iya. putus cinta. Mendapatkan hal yang baru, kayak mendapatkan hal yang baru gitu. Mungkin selama ini ya, Mantannya bilang putus karena beda agama, ternyata ngawin yang beda agama lagi. akhirnya stres Iya, gitu loh. stres. Terus akhirnya pergi ke pedalaman gitu untuk belajar apa gitu. Tapi nggak ke pedalaman juga kan? Masa ya ke pedalaman sih? Ya saya nggak mikir gitu karena saya dari pedalaman sih. Jadi saya nemu kota yang kayak gini saya malah happy gitu, kayak dipulangkan, oh my god saya ajak kabur gitu. Oke, sekarang kita ke beberapa faktanya ya. Ini kenapa pulpennya aja nggak mau saya pakai? Macet dia. Faktanya dia tuh hilang di umur 23 tahun. Oh masih muda ya. Udah banget. Oh 23 tahun. lagi pemberontak-berontaknya sih. itu Benar, emang, lagi benar. berontak-berontaknya. Dia nggak dengerin podcastnya Bang Adri sih. Iya. Dia pernah dengerin podcast awal minggu di situ. Nah itu dia hilang di umur 23 tahun dan oh ya pas dia hilang itu tuh bapaknya itu menjabat sebagai gubernur. Bapaknya tuh waktu itu gubernur Oke. di New York. Dari Partai Golkar katanya. Nggak boleh ngomong partai nggak nih? Boleh. Golkar kan golongan karya, kalau dia nih golongan aksi. Hah? Gimana? Sensasi. Oh. Oke. Gak pede ngomongnya. Gak pede, takut. Bentar. Terus Oke, teori ketiga waktu itu bapaknya menjabat sebagai gubernur di New York. Gue aja nggak bisa baca loh. Menjabat. Kan faktor hilang gitu. Iya, menjabat menjadi gubernur. Nah, menjabat yang mana? Menjabat. Ini J. Ini bat. Memang nggak pakai A, jadi menjabat. Menjabat. Tapi kan jelas menjabat juga. Menjabat ini gubernur. Menjabat. Oh iya, berarti ini di bawah New Yorknya ya? Iya. Oke, sorry. Menjabat sebagai gubernur New Yorknya fakta ketiga. gubernur NY udah NY sama aja, NY. New Yorknya fakta ketiga. Bandar baru. Oke. Ya, 3 apa faktanya? Nah, karena dia waktu itu gubernur, dia punya kuasa dong. Oke. Ya. Itu dia sampai nurunin pesawat. Dia sewa pesawat Boeing 707. Nurunin pesawat. Enggak. Maksudnya nurunin ini, Bang. Iya. Pilotnya. Dia sampai nyewa ini, terus beberapa helikopter dan tentara terlatih. Oke. Tentara Amerika Serikat ya. Itu semuanya dikerahkan tapi nggak ketemu. Pas proses pencarian nggak ada. 10 hari pencarian itu nihil hasilnya dan pencarian diberhentikan gitu. Oke. Di stop gitu. Tapi itu masih tahun 10 61 ya. hari segede Papua cuy. Iya. Dan katanya semuanya tuh ikutan nyari gitu loh, orang-orang sekitar situ ya, juga. Tahun 60-an kan pasti nggak seperti sekarang, masih butuh hutan banget pasti. Iya. Itu. Terus fakta berikutnya, oke kita masuk ke Papuanya ya. Katanya zaman itu ini semua beberapa artikel yang saya baca ngomongnya kayak gitu. Nggak maksud menyinggung juga, maksudnya zaman itu tuh masih ada praktek kanibalisme di sana. Iya. Kanibalisme, dan ini tuh diperkuat dengan fakta yang beberapa bulan lalu pas ekspedisi, katanya pertama kali mereka masuk Papua karena mereka kulitnya putih, mereka tuh dikira arwah. Iya, karena di sana tuh nggak ada orang kulit putih, terus ketemu orang kulit putih tuh mereka kayak arwah gitu loh, kayak dikira makhluk halus gitu. Itu dan di sana masih sangat kayak nggak bisa nerima orang suku luar gitu loh. Ya. Dianggap musuh aja, kalau dari luar datang dianggap musuh. Nah itu di tahun segitu. Kemudian sebelum dia menghilang, pas dia keliling-keliling suku Asmat itu, katanya dia ditemani sama 2 pemandu yang adalah orang sekitar. 2 pemandu orang sekitar. Artinya dari sini kita bisa bilang dia bisa akrab dong sebenarnya ya, bisa akrab dengan beberapa orang, dan 1 orang Belanda antropolog. Oke, antropolog dari Belanda namanya, ntar coba saya cek namanya siapa. Namanya siapa ya? Gue lupa lagi. Ada tuh di bawah. Ren Wessing. Antropolog Belanda bernama Ren Wessing. Nah terus tuh waktu hari kejadian mereka tuh berempat dong. Mereka berempat terus keliling-keliling kayak pakai perahu gitu, keliling-keliling di laut. Apa sih namanya kalau di Kalimantan namanya air payo, perbatasan laut sama air tawar gitu. Nah udah keliling-keliling terus tuh motornya rusak, kapal motornya tuh rusak mesinnya. Terus si Michael itu minta tolong salah satu pemandu buat berenang ke darat nyari bantuan. Si pemandunya pergi nggak balik-balik.
Terus dia suruh lagi dong pemandu yang satu, coba kamu ngecek ke sana. Pergi juga nggak balik-balik. Akhirnya dia ngambil inisiatif, dia sendiri nih yang berenang kemudian hilang, dan itu terakhir kalinya dia dilihat. Kemudian si Belanda ini, orang antropolog ini, dia tuh diketemukan besok harinya, bisa diselamatkan gitu. Dan maksudnya saya juga kayak penasaran kenapa dia nggak terlalu dibahas gitu loh. Padahal maksudnya ini kan bisa jadi saksi kunci ya. Tapi di beberapa artikel tuh dia kurang dibahas. Dia cuma dibilang pokoknya hari itu dia sempat pergi sama si Michael, udah gitu doang. Lidahnya masih ada nggak? Dia nggak bisa. Iya, dipotong kakinya nggak bisa ngomong ya. Dia masih selamat sih dia orang. Lidah enak soalnya. Kok gue serem ya. Nah itu Bang, itu terakhir kali dia dilihat hidup ya. Terakhir kali si Michael dilihat hidup. Dan 2020 aja masih ada stereotip jelek gitu. Misalnya ngebawa suku apa, kan apa sama suku apa suka nggak mau tuh. Kenapa bawa ini? Iya, gitu. harus sama suku segala macam. Iya, gimana bawa suku Asmat. Atau mungkin salah satu wanita